Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B dengan anggota Pak Sahandrio, Ibu Mani, dan saya sendiri, Menteri Karti. Nah, kami akan menyampaikan resume pemetaan kompetensi dan indikator yang disampaikan pada PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7 pada Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang disampaikan oleh Pak Bambang Rudianto. Nah, yang pertama, pemetaan kompetensi dasar itu untuk membandingkan tingkat keterampilan yang ada sekarang dan apa yang diinginkan serta kompetensi individu yang diperlukan untuk melakukan tugas secara efektif dan efisien. Nah, kompetensi itu adalah kompetensi dasar menganalisis keterkaitan antara KD, KI, dan model pembelajaran. Nah, indikator itu sendiri adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, fungsi indikator itu yaitu 1. Mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar, 2. Mendesain kegiatan pembelajaran, 3. Merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, indikator itu dirumuskan dari menggunakan kata kerja operasional, dirumuskan dengan kalimat yang simpel dan mudah dipahami, tidak bermakna ganda, dan hanya mengandung satu tindakan, serta memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Yang dalam hal ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pentingnya menguasai high order thinking skills atau disingkat dengan HOTS di era digital ini. Jadi sesederhananya, HOTS menuntut seseorang untuk kritis, kreatif, dan berani berinovasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Dan ini sangat penting sekali untuk pembelajaran anak-anak didik kita, di mana siswa dituntut untuk lebih kritis dan kreatif di dalam berpendapat atau mungkin dalam melihat suatu pembelajaran yang berkualitas. Yang berikutnya yaitu cara mengembangkan pembelajaran yang HOTS kepada anak didik kita. Berikut ini keterampilan yang harus dimiliki peserta didik untuk setiap jenjang HOTS. Yang pertama yaitu analisis. Jadi keterampilan yang dimiliki yaitu mengelompokkan dalam bagian-bagian penting dari suatu sumber informasi atau benda yang diamati atau fenomena sosial, alam, dan budaya. Yang berikutnya yaitu menentukan keterikatan atau keterkaitan antar komponen. Yang ketiga yaitu menentukan pikiran pokok atau bias atau nilai penulis atau pemberi informasi. Yang berikutnya adalah evaluasi, yaitu keterampilan yang dimiliki menentukan keseriusan atau kesesuaian antara masalah, uraian, dan kesimpulan atau proporsi suatu bentuk atau proporsi suatu penyajian kegiatan. Yang berikutnya yaitu menentukan kesesuaian metode atau prosedur atau teknis atau rumus atau prinsip dengan masalah. Yang berikutnya yaitu mencipta. Di sini keterampilan yang dimiliki adalah mengembangkan hipotesis, merencanakan penelitian atau proyek atau kegiatan atau ciptaan. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan produk baru. Yang berikutnya di sini ada uraian langkah. Jadi di sini ada terpampang suatu gambar alur pembelajaran yang hot dan ini dapat dilihat oleh peserta didik. Yang berikutnya insya Allah nanti akan langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Yang pertama KD yang sudah dianalisis. 2. Pahami IPK materi pembelajaran yang telah dikembangkan. Pahami sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran. Rumuskan kegiatan pendahuluan yang meliputi orientasi,
motivasi, dan persepsi. 4. Rumuskan kegiatan inti yang berdasarkan pada IPK karakteristik peserta didik. Pendekatan saintifik. 4C. Kreatif, critical thinking, communication, collaboration, dan PPK dan literasi. Rumuskan penutupan meliputi kegiatan refleks, baik dan sebagainya. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, tujuan pembelajar harus mengacu kepada tujuan-tujuan pendidikan yang mendahului dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar dalam atau mahasiswa. 2. Dalam sistem instruksional, tujuan belajar menjadi acuan semua komponen yang lain. Karenanya harus dirumuskan secara hati-hati, tepat, benar. Yang ketiga, tujuan belajar harus dirumuskan dalam bentuk perubahan kemampuan aktual tingkah laku yang dapat ditampilkan, diamati, dan diukur hasilnya. Perumusan tujuan belajar menggunakan klasifikasi dengan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 1B PJJ Denpasar tahun 2021. Terima kasih.